Kompetisi sepak bola Jerman atau yang akrab disapa Bundesliga tampak nyaman dengan pesona raksasa Bavaria. Tak berbeda dengan musim-musim sebelumnya, Bundesliga yang konon disebut sebagai salah satu liga top Eropa kembali munculkan jawara yang sama. Adalah FC Bayern yang tak mendapati kesulitan berarti ketika harus berhadapan dengan pesaing-pesaing terbaik. Mereka berhasil naik ke panggung juara bersama dengan pelatih Julian Nagelsmann dan penggawa yang tak banyak berganti. Untuk ke-31 kali atau yang ke-10 secara beruntun, Bayern resmi jadi tim pertama di 5 liga top Eropa yang mendapat status juara dalam 10 musim kompetisi. Robert Lewandowski dan kolega yang mengumpulkan sebanyak 77 poin hanya menempatkan Borussia Dortmund di tangga kedua dengan raihan 66 poin. Torehan golnya nyaris mencapai angka 100, sementara yang lain meraih angka 90 saja tidak ada yang bisa. Dengan torehan gelar 31 kali, Bayern resmi merengkuh lebih dari separuh jumlah gelar yang tersedia. Malah, bila seluruh kontestan Bundesliga menggabungkan trofi liga mereka, Bayern masih belum juga bisa diikuti. Konsistensi yang berujung pada dominasi Bayern di kompetisi Bundesliga memang sangat luar biasa. Kira-kira apa rahasia mereka bisa menjadi tim yang tak tersentuh kontestan lainnya? Bagaimana FC Bayern bisa mendominasi Bundesliga? Bicara tentang kokohnya Bayern sebagai raksasa Jerman, regenerasi yang baik boleh jadi salah satu pemicunya. Bayern meskipun tak disebut sebagai klub dengan akademi terbaik, tetap mampu menelurkan bakat-bakat tak tertandingi. Sepp Maier, Thomas Müller, Mats Hummels, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, David Alaba, Sandro Wiener, sampai Toni Kroos. Semuanya merupakan contoh pemain bintang yang pernah menimba ilmu di Akademi Bayern. Selain menciptakan bakat-bakat hebat melalui arena didikannya sendiri, Bayern juga tak ragu untuk menggerogoti kekuatan tim lawan. Ketika ada pemain yang menonjol sedikit saja, maka tidak ada alasan bagi FC Bayern untuk tak meminangnya. Meski terdengar kejam, cara itu nyatanya mampu membuat Die Roten tetap bertahan di singgasana juara selama bertahun-tahun lamanya. Faktor yang tak kalah penting adalah Bayern begitu menghormati jasa para legendanya. Nyaris seluruh kursi yang tersedia di jajaran manajemen saat ini diisi oleh para legenda, termasuk Oliver Kahn dan Hasan Salihamidzic. Mereka yang memang paham dengan DNA klub tentu tak akan kesulitan untuk menciptakan lingkungan yang syarat akan tradisi juara. Berikutnya ada faktor finansial yang tak pernah goyah. Bayern menjadi tim yang stabil secara ekonomi. Saking kuatnya ekonomi klub, mereka pernah menyelamatkan rival terdekat Borussia Dortmund dari kebangkrutan. Lebih lanjut, Bayern juga disebut-sebut sebagai salah satu tim terkaya di dunia bersama dengan nama Real Madrid sampai Manchester United. Dengan tatanan manajemen yang sangat matang, maka tak heran bila kemudian Bayern jadi tim yang jarang temui masalah. Imbas dari strategi yang matang itu pula, mereka bisa selalu punya skuad mumpuni untuk jalani dominasi. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana dampak yang diberikan Bayern atas dominasi mereka di Bundesliga terhadap kompetisi domestik? Dampak dominasi Bayern Bundesliga. Yang paling mudah dipandang oleh mata telanjang adalah terbentuknya liga yang sangat membosankan. Ketika kompetisi La Liga mulai mengganggu singgasana Barcelona dan Real Madrid di peta persaingan mereka, Liga Primer Inggris yang telah ciptakan seluruh nama di kursi tertinggi, serta Serie A Italia yang munculkan 2 juara berbeda dalam 1 tahun lamanya, Bundesliga Jerman masih setia dengan nama Bayern sebagai pemenangnya. Dalam kurang lebih sedekade ke belakang, hanya ada Borussia Dortmund yang sempat tampil sebagai juara. Kepala Eksekutif Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, turut mengemukakan pendapatnya bahwa memang Bundesliga terasa membosankan. Meski satu hal yang perlu diingat, klub juga menggemari gelar juara. Sepak bola adalah soal emosi. Jika Anda unggul 12 poin dengan 3 pertandingan tersisa, maka ketegangan di puncak itu hilang. Dengan dominasi Bayern di Bundesliga yang sudah mencapai level gila, membuat tim-tim lainnya juga sangat kepayahan. Ini terjadi karena pemain terbaik mereka terlalu mudah untuk dirayu sang raksasa Bavaria. Hal itu sejatinya terasa sangat wajar mengingat Bayern syarat akan gelar juara.
Namun di sisi lain hal itu juga sekaligus menghancurkan kekuatan kontestan lainnya yang tak jarang kesulitan membangun pondasi untuk kedalaman skuad. Rencana mereka buyar ketika lagi-lagi Bayern datang menghampiri. Jika saja terdapat sejumlah pemain muda berbakat di Jerman yang tidak ingin bergabung Bayern, maka mereka akan lebih memilih untuk menerima tawaran dari klub besar Eropa lainnya. Biasanya ini terjadi karena para pemain tersebut tak ingin cuma jadi penonton kompetisi yang sudah bisa diprediksi siapa yang akan menjuarai. Dengan munculnya kompetisi yang dianggap membosankan, runtuhnya kekuatan rival Bavaria yang tengah membangun skuad sampai kepergian pemain muda berbakat keluar Jerman, membuat Bundesliga kemudian kehilangan minat supporter luar. Lalu ketika sudah banyak yang membuat keputusan untuk tidak mengikuti liga yang juaranya itu-itu saja, hal itu berdampak pada kompetisi Bundesliga yang kehilangan pendapatan melalui hak siar. Mengutip laporan situs Statista, kompetisi La Liga sudah berhasil memangkas defisit jumlah pendapatan dari hak siar dengan Bundesliga. Pada musim 2014-2015, Bundesliga sempat unggul sebesar 300 juta euro atas La Liga dalam pendapatan hak siar. Namun defisit itu kemudian berkurang sebesar 100 juta euro pada 2019-2020. Dan pada musim 2020-2021, La Liga unggul 200 juta euro atas Bundesliga. Pada musim 2021-2022 kemarin, keunggulan La Liga akan pendapatan hak siar pada musim sebelumnya bahkan meningkat hingga 2 kali lipat. Uniknya, dampak dominasi Bayern di Bundesliga ternyata tidak hanya menghantam iklim kompetisi saja, namun juga klub itu sendiri. Banyak yang percaya bila kegagalan Paris Saint-Germain di kompetisi Eropa adalah karena mereka tak memiliki standar tinggi di liganya. Salah satu legenda klub, Philipp Lahm, juga menyoroti hal ini. Menurut Lahm, Bayern butuh saingan di kompetisi Bundesliga. Selain untuk menaikkan level mereka, klub besutan Julian Nagelsmann juga bisa membuat liga lebih menarik lagi. Bayern memang menjadi jawara Eropa sebanyak 6 kali. Namun untuk masalah dominasi, mereka tak bisa disebut sebagai satu yang tertinggi. Solusi agar Bayern tak mendominasi liga. Saking mengkhawatirkannya dominasi Bayern di Bundesliga, sempat muncul kabar bahwa kompetisi tersebut akan mengganti format. Menurut berbagai sumber, CEO Bayer Leverkusen, Wolfgang Holzhauser, menyebut salah satu yang dapat dilakukan untuk mengubah situasi adalah dengan memperkenalkan playoff. Aku lebih suka menyebutnya sebagai babak knockout. 4 tim teratas dalam klasemen akan menjalani semifinal melawan satu sama lain pasca musim Bundesliga reguler terakhir. Klub di posisi pertama melawan posisi keempat, klub di posisi kedua melawan yang ketiga. Masing-masing pemenang kemudian bertanding di babak final, sementara yang kalah memperebutkan tempat ketiga atau keempat, ujar Holzhauser. Meski Bayern masih sangat mungkin kembali mendominasi, namun setidaknya menurut Holzhauser, sistem knockout akan berpotensi menciptakan perlawanan yang sulit diprediksi. Atau dengan kata lain, klub yang keluar sebagai juara bukan cuma itu-itu saja. Jika berhasil, sang CEO Leverkusen berkeyakinan bahwa hal itu akan menghasilkan peluang pemasaran lebih besar, sehingga hasilnya dapat didistribusikan ke tim yang tidak ambil bagian dalam pertandingan sistem gugur. Gagasan tersebut sempat menarik perhatian Donata Hopfen, CEO di FL, yang mengatakan bila mereka akan membicarakan tentang playoff jika memang hal itu membantu Bundesliga mendapat keuntungan yang lebih luas. Pun dengan CEO Bayern, Oliver Kahn, yang berucap bila model baru seperti playoff di Bundesliga akan menjadi sesuatu yang menarik. Namun tetap saja, dalam setiap gagasan selalu terdapat beragam komentar, termasuk penolakan. Seperti apa yang disampaikan oleh manajer Borussia Mönchengladbach, Adi Hutter, Direktur Pelaksana Bayer Leverkusen, Rudi Völler, sampai CEO Dortmund, Hans-Joachim Watzke, di mana rata-rata berpendapat bahwa sistem playoff di Bundesliga tidak adil, bahkan sepenuhnya salah.